Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raswan dari MBS 6F. Di sini saya akan menjelaskan materi yang telah dibahas dari pertemuan pertama sampai pertemuan akhir untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, yaitu konsep dasar sistem. Nah, definisi sistem. Nah, sistem itu adalah sekumpulan unsur, elemen, kegiatan, prosedur yang saling terpadu dan bekerja bersama lain, yang dimana keberadaannya membentuk sebuah fungsi untuk mencapai tujuan. Nah, adapun contoh dari contohnya yaitu yang pertama sistem komputer. Nah, itu dimana unsurnya ada keyboard, copy, monitor, mouse, printer, modem, dan tujuannya untuk mengolah data. Kemudian yang kedua ada sistem tubuh, di mana unsurnya itu ada organ tubuh dan panca indera yang tujuannya untuk keberlangsungan hidup. Yang ketiga ada sistem pabrik, di mana unsurnya ada mesin, orang, order, dan tujuannya ialah untuk produksi. Yang kedua itu ada karakteristik sistem. Nah, karakteristik sistem itu yang pertama komponen, sesuatu yang menjadi bagian sistem atau benda atau aturan orang. Yang kedua ada batas, sesuatu yang membedakan dengan sistem yang lainnya. Yang berikutnya ada lingkungan, yaitu sesuatu yang berada di luar sistem atau yang mempengaruhi sistem. Yang berikutnya itu ada penghubung atau yang menjembatani fungsi antar komponen. Selanjutnya itu ada masukan, sesuatu yang digunakan sebagai bahan untuk diolah lebih lanjut. Kemudian ada pengolahan, kegiatan yaitu memproses bahan masukan menjadi hasil keluaran. Kemudian ada keluaran, yaitu berbagai macam bentuk yang dihasilkan melalui pengolahan. Yang kemudian sasaran, yaitu sesuatu yang ingin dicapai dalam jangka pendek atau dalam jangka panjang. Berikutnya ada tujuan, di mana untuk pencapaian akhir yang hendak dicapai dalam waktu yang panjang. Kemudian ada kendali, menjaga sistem agar tetap berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan. Kemudian ada umpan balik, yaitu untuk mengukur operasional proses sistem atau mengembalikan kondisi penyimpangan menjadi standar. Kemudian ada yang namanya klasifikasi sistem. Nah, yang pertama itu sistem abstrak dan sistem fisik. Abstrak sistem itu adalah sistem yang tidak tampak nyata atau sistem yang tidak terlihat secara fisik atau program seperti OS dan program komputer. Kemudian ada physical system, di mana sistem yang tampak nyata bisa dijamah komputer atau manusia, sistem alamiah dan sistem buatan. Kemudian natural system, sistem yang terjadi oleh proses alam atau terjadi dengan sendirinya tanpa ada campur tangan manusia, yaitu sistem tata surya. Kemudian ada human made system, di mana sistem hasil karya manusia yang dimana prosesnya terjadi melibatkan manusia, seperti pembuatan komputer, mobil. Kemudian ada sistem tertentu dan sistem tidak tertentu. Yang pertama itu ada deterministic system, di mana sistem yang dapat diprediksi dan deteksi dengan pasti sehingga keluarannya dapat diramalkan. Contohnya sistem komputer melalui program. Kemudian ada probabilistic system, di mana sistem yang tidak dapat diprediksi dengan pasti karena mengandung unsur probabilitas. Contohnya seperti sistem transportasi, sistem serap harapan hara, fotosintetis. Kemudian ada sistem tertutup dan sistem terbuka, di mana yang pertama itu ada closed system, yaitu tidak dipengaruhi oleh lingkungan luar. Sistem menerima masukan tertentu menghasilkan keluaran tertentu, contohnya matahari dan planet bumi. Kemudian ada open system, di mana dipengaruhi oleh lingkungan luar menerima masukan dan subsistem lain dan memberikan keluaran untuk sistem lain, contohnya tubuh manusia. Itulah tadi beberapa pembahasan dari pertemuan pertama dan pertemuan terakhir. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.